Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Aulia Safitri dengan NIM 17016201009. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, berarti sama, dan berasal dari komunikato yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Banyak ahli di dunia menyumbangkan pendapat tentang pengertian komunikasi. Yang pertama, menurut Ahmad S. Ruki, yaitu komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, yang dimana pesan di sini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Kedua, menurut Harold D. Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa. Yang ketiga, menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja. Jadi di sini saya dapat simpulkan, komunikasi adalah suatu proses atau upaya menyampaikan pesan kepada orang lain dalam membangun tujuan, pengertian yang dipahami kedua belah pihak atau banyak pihak, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Yang pertama, tujuan komunikasi di sini adalah sesuatu hal yang kita sampaikan dapat dipengerti oleh orang lain, yang dimana hal tersebut adalah bisa berbentuk pesan, gagasan, atau pendapat, dan sebagainya. Yang kedua, dapat memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Yang ketiga, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, yang dimana ketika orang lain sudah melakukan tindakan atau aksi, artinya kita mendapatkan feedback baik dari orang yang mendengarkan pesan kita. Yang D, mengubah opini, cara berpikir, sikap, dan mempengaruhi perilaku orang lain. Lalu selanjutnya yang E, menyelesaikan sebuah masalah atau menurunkan ketegangan dari adanya konflik. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu pengirim pesan. Yang kedua, pesan adalah sesuatu yang ingin dikatakan atau disampaikan. Yang ketiga, media, saluran yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang keempat, komunikan, penerima pesan. Lalu di sini juga ada komunikasi dibagi dua macam, yaitu komunikasi verbal, komunikasi yang dilakukan dengan kata-kata, dan juga ada komunikasi nonverbal, komunikasi yang tidak dilakukan tanpa mengucapkan kata-kata. Contohnya isyarat, gimik wajah, kontak mata, ataupun kesan yang disampaikan dalam berpenampilan. Bagian ini adalah bagian model proses komunikasi. Yang pertama adalah sender. Sender yaitu pengirim pesan. Lalu ke tahap selanjutnya ada encoding, yang dimana encoding ini adalah penyajian informasi yang di sini dapat berbentuk simbol untuk dikirimkan kepada komunikan. Tahap encoding juga di sini itu tahap untuk menentukan saluran atau media komunikasi yang akan digunakan. Lalu selanjutnya pesan dikirimkan masuk ke tahap decoding, yaitu decoding adalah pesan-pesan yang diterima, dibaca, dimengerti secara langsung ataupun tidak langsung oleh penerima pesan. Pesan diterima oleh receiver, lalu receiver mengirimkan respon apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan tersebut. Lalu receiver juga mengirimkan feedback atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan. Tanpa feedback, seorang pengirim pesan tidak tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini penting juga bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dengan pemahaman yang benar atau tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fiona Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 1701620066. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi dan jenis-jenis komunikasi. Komunikasi memiliki dasar sebagai berikut: niat, minat, pandangan, lekat, dan libat. Niat menyangkut apa yang akan disampaikan, siapa sasarannya, apa yang akan dicapai, dan kapan akan disampaikan. Yang kedua ada minat. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Faktor objektif merupakan rangsang yang kita terima, dan faktor subjektif merupakan faktor yang menyangkut diri si penerima stimulus. Yang ketiga ada pandangan, merupakan makna dari
informasi yang disampaikan pada sasaran, dan yang ketiga ada lekat. Yang keempat ada lekat, merupakan informasi yang disimpan oleh si penerima, dan terakhir ada libat, merupakan keterlibatan panca sebanyak-banyaknya. Jenis komunikasi, yang pertama ada komunikasi tulisan dan lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka tanpa menggunakan perantara. Sedangkan komunikasi tulisan merupakan komunikasi yang menggunakan perantara, misalnya surat. Dan yang kedua ada komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal memberikan informasi mengenai perasaan seseorang yang dikemukakan melalui lisan, melalui apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya, arti dan kata atau kalimat yang diperjelas melalui intonasi bicara. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan penyampaian pesan tanpa kata-kata, dengan kata lain penyampaian perasaan seseorang yang dinyatakan melalui isyarat nonverbal, misalnya mimik wajah atau muka, posisi duduk, terus gerakan badan dan lainnya. Lalu yang ketiga ada komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang dilakukan dari atasan terhadap bawahan, yang mana biasanya berisi pengarahan atau perintah. Lalu komunikasi ke atas merupakan kebalikan dari komunikasi bawahan, yang mana dari bawahan ke atasan, yang mana biasanya berisi laporan. Lalu komunikasi ke samping merupakan komunikasi yang dilakukan dengan kedudukan yang sama. Misalnya karyawan ini dengan karyawan itu, karyawan A dengan karyawan B, atau yang dilakukan dalam satu tim. Lalu yang keempat ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal terjadi ketika informasi dikirim kemudian ditransfer melalui pola hierarki kewenangan organisasi yang sudah diterapkan dalam struktur organisasi. Sedangkan informal antara para karyawan yang terjadi komunikasi yang tidak terbatas dan bebas. Yang terakhir ada komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang menitik beratkan pada penyampaian pesan tanpa meminta umpan balik atau feedback, jadi hanya satu orang yang berbicara. Sedangkan komunikasi dua arah merupakan komunikasi yang meminta umpan balik atau meminta feedback. Jadi kebalikannya dengan komunikasi satu arah. Jadi komunikasi dua arah itu mereka saling berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris Bayu Hadi dengan NIM 1701620024. Saya dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi ini terdiri dari 3. Yang pertama berdasarkan cara penyampaiannya. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ya, berdasarkan cara penyampaiannya itu ada 2 ya, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi langsung ini adalah komunikasi yang tanpa menggunakan media alat komunikasi. Berarti komunikasi ini bersifat tatap muka, misal bisa menggunakan dengan kata-kata, isyarat, dan bahasa tubuh. Nah, selanjutnya ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini yaitu komunikasi yang menggunakan media atau alat komunikasi, bisa berupa tulisan. Nah, misalkan nih di dalam perusahaan kan ada peraturan nih. Peraturannya itu dilarang membawa hewan masuk. Nah, berarti dalam bentuk tulisan itu termasuk komunikasi tidak langsung. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan besarnya sasaran. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini berdasarkan dengan namanya berarti menggunakan media massa. Bisa menggunakan televisi atau radio, dan bisa juga menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, ataupun Twitter. Nah, berarti komunikasi ini bersifat publik ya, berarti bisa dilihat teman-teman ciri-cirinya itu bahwa pesan yang disampaikan untuk umum, bersifat heterogen. Kemudian ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini ada 3. Yang pertama itu ada small group, yang kedua medium group, yang ketiga ada large group. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Kemudian yang terakhir ada komunikasi perorangan. Nah, komunikasi perorangan ini sama seperti komunikasi langsung ya, komunikasi dengan tatap muka. Bisa juga di komunikasi perorangan ini menggunakan telepon atau video call. Nah, selanjutnya berdasarkan arah pesan. Nah, berdasarkan arah pesan ini ada 2, komunikasi satu arah sama komunikasi timbal balik.
Nah, kalau satu arah bisa teman-teman lihat, itu bisa saya simpulkan komunikasi yang tanpa respon. Jadi komunikasi itu kan menggunakan media massa ya, media massa seperti radio atau televisi. Jadi otomatis kita tuh tidak bisa menanggapinya secara langsung. Kemudian ada komunikasi timbal balik. Nah, komunikasi timbal balik ini bisa teman-teman lihat. Kalau menurut pandangan saya, berarti komunikasi timbal balik ini sama seperti kita itu diskusi kelompok ya, diskusi kelompok, karena di situ ada yang bertanya kemudian ada yang menanggapi. Jadi situasinya itu aktif. Baik, kita selanjutnya hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi ini bisa teman-teman lihat itu ada 4. Yang pertama itu ada hambatan personal. Nah, hambatan personal itu saya lebih condong ke pengontrol emosi ya, pengontrol emosi. Jadi kalau seseorang itu emosi dalam berkomunikasi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi itu akan terhambat atau terganggu. Nah, yang kedua itu adalah hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini bisa fisik seseorang ataupun dengan alat yang digunakan oleh seseorang itu. Nah, kalau fisik seseorang yang terganggu kan ada kelainan atau bisu, jadi itu bisa mengganggu banget ya sama komunikasi kita. Lalu kalau alat yang digunakan itu terganggu, misalkan kita menggunakan telepon karena jaringannya bisa nggak stabil, nah itu bisa mengganggu komunikasi. Kemudian ada hambatan semantik. Nah, hambatan semantik ini itu komunikasi yang tidak struktur ataupun salah dalam penyampaian komunikasi. Misalkan si A menyampaikan kepada si B itu seperti itu, tapi si B menceritakannya kepada yang lain beda lagi dalam pemahaman si A. Jadi itu bisa terjadi miskomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah hambatan kultural atau budaya. Nah, hambatan kultural atau budaya ini jadi karena perbedaan kepercayaan ataupun bahasa. Tapi di sini saya akan membahas mengenai bahasa saja. Nah, misalkan dalam bahasa kita itu perbedaan bahasa ya, misalkan satu sama lain nggak ngerti bahasa yang disampaikan, berarti itu tujuan komunikasi yang ingin dicapai juga tidak akan berhasil. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Ramadan dengan NIM 1701620103. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya komunikasi dalam perusahaan dijelaskan oleh rekan komunikasi saya. Dalam sebuah organisasi perusahaan biasanya terjadi dalam 2 konteks, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan atau internal communication dan komunikasi yang terjadi di luar perusahaan atau external communication. Di dalam komunikasi internal, baik secara vertikal horizontal maupun diagonal, sering terjadi kesulitan yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran komunikasi atau biasa yang kita sebut dengan miscommunication. Kesulitan ini terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman, adanya sifat psikologis yaitu egois, kurangnya keterbukaan antar pegawai, adanya perasaan tertekan, dan sebagainya. Sehingga menyebabkan komunikasi tidak efektif dan pada akhirnya tujuan organisasi itu pun sulit untuk dicapai. Komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kerangka acuan. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ya. Jadi saya bisa simpulkan di situ kalau kerangka acuan ini keselarasan antara komunikator dengan bidang yang ingin dikomunikasikan. Jadi kalau komunikator itu ahli dalam bidang yang ingin dikomunikasikan, maka komunikasinya itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, yang kedua ada faktor situasi dan kondisi. Nah, faktor situasi dan kondisi ini, misalkan jika situasinya itu dan kondisinya itu ribut atau gaduh, maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai juga akan terganggu. Makanya kalau dalam penyampaian komunikasi itu membutuhkan suasana yang tentram atau tenang. Jadi komunikasi bisa berjalan dengan lebih efektif. Kemudian ada faktor media komunikasi. Nah, faktor media komunikasi ini bisa teman-teman lihat di situ ya. Kalau bisa saya simpulkan sih di situ kan di sebuah perusahaan kan ada media komunikasinya berupa laptop atau infocus ya. Berarti komunikasi yang ingin dicapai pun ya bisa berjalan dengan baik. Jadi komunikasi itu bisa lebih efektif karena menggunakan alat bantu media komunikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di dalam perusahaan terdapat aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis tentang bagaimana individu berkomunikasi dengan kolega, karyawan, dan atasan. Berikut akan dijelaskan mengenai komunikasi yang saya maksud. Yang pertama, komunikasi dengan kolega.
Komunikasi antara kolega-kolega sangatlah penting dan hal yang paling utama saat berorientasi dalam tim. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan proyek, menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, memecahkan masalah, berbagi gagasan dan dukungan. Berikut terdapat tips membangun komunikasi efektif dengan kolega. Yang pertama, pahamilah sikap-sikap mereka dan belajarlah dengan siapa Anda akan berbagi informasi. Perhatikan dengan siapa Anda akan berbicara, pahami sikap-sikap mereka. Yang kedua, terapkanlah kepercayaan. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang membuat kolega secara sukarela dalam menangani proyek. Yang ketiga, bermainlah dengan jujur dan adil. Maksudnya, berkaitan dengan poin kedua, bersikaplah secara jujur, maka kolega Anda akan memperlakukan secara adil. Yang keempat, temukan persoalan dan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan Anda dan kolega, lalu saling berbagi ide yang menarik. Yang kelima, bersedialah berbicara dan tidak menimbun informasi. Maksudnya, bicarakan informasi yang Anda ketahui kepada kolega. Jangan menimbun informasi tersebut yang dapat membuat kepercayaan kolega dipermainkan. Yang keenam, berikan kontribusi yang solid dan inovatif pada suatu proyek. Berkontribusi secara aktif dengan kolega, dengan solid dan produktif. Yang ketujuh, bantu orang lain yang kesulitan dalam mencapai tujuannya dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedelapan, berikanlah umpan balik konstruktif bila mana diperlukan. Berikan umpan yang bersangkutan jika diperlukan oleh kolega. Next. Lalu yang kedua, berkomunikasi dengan orang yang bekerja untuk Anda. Di sini kemampuan Anda untuk berhubungan dengan orang yang melaporkan hal krusial untuk kesuksesan Anda dan mereka. Anda mempunyai tanggung jawab untuk menghasilkan yang paling baik untuk mereka, dan mereka juga mendukung Anda dalam memenuhi tanggung jawab. Adapun beberapa tips yang bisa Anda pakai saat Anda berkomunikasi dengan orang yang bekerja dengan Anda. Yang pertama, informasi tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan informasi tentang perusahaan. Anda memberikan info bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mengenai perusahaan Anda. Yang kedua, penjelasan tentang proyek tim. Anda menjelaskan secara jelas dan rinci proyek-proyek tim dan hubungan proyek tersebut dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, umpan balik konstruktif tentang kinerja. Anda aktif memberikan umpan balik yang bersangkutan tentang kinerja. Yang keempat, penghargaan ketika mereka mendapatkannya dan tanpa meminta. Maksudnya, Anda memberikan penghargaan ketika mereka mendapatkannya dan tidak meminta suatu apresiasi. Yang kelima, kesan ikut memiliki. Anda berkontribusi penuh dalam proyek. Yang keenam, cara mengembangkan otorisasi atau mengembangkan pemberian kekuasaan. Next, berkomunikasi dengan atasan. Ketika Anda ingin berkomunikasi secara efektif dengan seseorang yang mempunyai tanggung jawab dan posisi yang lebih tinggi di dalam organisasi Anda, mulailah dengan mengambil petunjuk-petunjuk Anda dari praktek yang mapan. Kalau atasan Anda benar-benar terbuka, maka pergunakanlah hal itu. Apabila tidak, pelajarilah cara yang bisa diterima untuk mendekatinya. Komunikasi dengan atasan sebaiknya lebih formal dibanding komunikasi Anda dengan orang lain. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.